Shalom adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat ya? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Naaman disembuhkan yang terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Di negeri Aram, hiduplah seorang gadis kecil yang diambil dari keluarganya di Israel. Majikannya Naaman adalah seorang perwira terpandang dalam pasukan raja. Kita saksikan ceritanya ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah simak bersama-sama Naaman menderita sakit kusta. Lalu hambanya yaitu gadis kecil dari Israel memberitahukan bahwa Naaman akan sembuh jika ia pergi menemui nabi yang ada di
Israel. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat? Siapakah nabi yang mengundang Naaman untuk datang ke rumahnya? Siapa? Angkat tangannya yang tahu. Ya, betul sekali. Elisa, Nabi Elisa. Lalu, berapa kali Naaman mencelupkan dirinya di Sungai Yordan? Berapa kali adik-adik? 7 kali. Adik-adik, mukjizat terjadi karena seorang gadis kecil yang dalam masa sulit tetap bersukacita, tetap peduli menolong orang lain, memberikan orang lain harapan, dan dengan imannya yang teguh, dia mau bersaksi tentang Tuhan, sehingga mukjizat kesembuhan terjadi. Dan bukan hanya itu saja loh adik-adik, Naaman dan keluarganya, mereka percaya kepada Allah Israel. Luar biasa kan? Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya Tuhan bisa saja langsung menyembuhkan Naaman tanpa harus mandi di Sungai Yordan. Tetapi Tuhan mau melihat Naaman taat. Dan ketika Naaman taat, kesembuhan Tuhan berikan kepadanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu berkuasa menyembuhkan segala penyakit, termasuk pandemi sekarang ini. Semua orang menghindari COVID-19. Tapi ingat, Tuhan juga menginginkan kita untuk taat. Taat apa? Kita menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan ingat protokol kesehatan. Memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak fisik, dan hindari dan jangan bikin kerumunan. Nah, adik-adik, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, tetapi kita juga harus belajar untuk taat kepada Tuhan. Di masa pandemi sekarang ini, ingat adik-adik, jangan kehilangan sukacita dan tetap bersyukur untuk semua apa yang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan baik dan selalu menjaga kita. Yuk, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ajari kami ya Tuhan, untuk memiliki iman yang teguh, taat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.